Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 11 Februari 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polda Sumatera Barat menggelar deklarasi anti tawuran dan balap liar untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Padang. Polres Purworejo menggelar apel pasukan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2025 di halaman Mapolres. Polres Morowali Utara mengungkap tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Bunta, Morowali Utara. Pelaku dan barang bukti berhasil diamankan. Pemirsa, seorang perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP diputus dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. AKP tersebut diputus dalam sidang kode etik pada Kamis 6 Februari 2025 karena terbukti sebagai pelanggar aturan penerimaan anggota Polri. Polda Sulawesi Tengah menunjukkan komitmennya menindak tegas anggotanya yang terlibat praktik ilegal penerimaan anggota Polri. Tindakan itu dilakukan dengan modus menjanjikan lulus seleksi dengan permintaan sejumlah uang. Polda Sulawesi Tengah telah memutuskan perkara dalam sidang kode etik pelanggaran yang dilakukan oknum inisial M berpangkat Ajun Komisaris Polisi. Kasus AKPM terjadi tahun 2022 atau saat ada penerimaan anggota Polri di tahun 2022. AKPM menjanjikan dapat meloloskan peserta seleksi Bintara Polri dan menerima uang sejumlah Rp175 juta kepada korban. Tindakan tegas itu sebagai komitmen Polda Sulawesi Tengah dalam membersihkan oknum yang berbuat curang. Tindakan itu menjadi momentum dalam melakukan bersih-bersih oknum yang terlibat kegiatan ilegal dalam rekrutmen anggota Polri, serta menghilangkan stigma negatif masuk Polri bayar. Selanjutnya diimbau kepada masyarakat yang putra-putrinya mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2025 agar tidak menggunakan jasa ilegal dan tidak melakukan kolusi korupsi nepotisme. Pemirsa, Polres Kebumen resmi menggelar operasi keselamatan Candi 2025 yang berlangsung selama 14 hari dari tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Operasi ini ditandai dengan apel gelar pasukan yang dilaksanakan di halaman Mapolres Kebumen pada Senin 10 Februari 2025. Kapolres Kebumen AKBP Eka Basit saat membuka operasi keselamatan Candi 2025 mengungkapkan bahwa kegiatan serupa dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Operasi tahun ini mengambil tema tertib berlalu lintas guna terwujudnya Astacita. Tujuan utama dari operasi ini adalah meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas dan menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas. Operasi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Membangun budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Ini harus diingat dulu, poin ini sangat penting dan sangat dalam sekali. Saya garis bawahi, pelayanan kepada masyarakat itu memang harus betul-betul dirasakan. Apa yang kita berikan terasa oleh masyarakat. Melalui operasi ini, Polres Kebumen berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan raya.
Diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks, tidak bisa ditangani oleh fungsi lalu lintas itu sendiri. Makanya harus ada kerjasama antara semua stakeholder bersinergi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, khususnya di bidang ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas. Operasi Keselamatan Candi 2025 sejalan dengan upaya mewujudkan cipta kondisi Kamseltipcar Lantas menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Caranya dengan mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, serta penegakan hukum yang dilakukan oleh pendekatan humanis dan edukatif. Dalam rangka mewujudkan Cipkon Kamseltipcar Lantas menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarana pendukung lainnya sehingga kegiatan operasi dapat berjalan optimal dan berhasil sesuai dengan tujuannya. Ini perlunya gelar pasukan untuk mengetahui kesiapsiagaan daripada personil yang akan turun dalam kegiatan operasi ini. Tidak hanya Selama 14 hari pelaksanaan, petugas akan melakukan sejumlah kegiatan di lapangan, mulai dari sosialisasi kepada pengendara, pemberian edukasi, hingga penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Operasi Keselamatan Candi 2025 mengedepankan giat preemptif, preventif, serta penegakan hukum dengan humanis dan ekutatif. Tujuan digelarnya operasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan disiplin kepada masyarakat dalam berlalu lintas serta menurunnya angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas, sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan memberikan hasil yang positif dalam menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya fokus pada pengendara kendaraan roda 2 atau roda 4, namun juga melibatkan berbagai aspek lalu lintas lainnya. Polres Kebumen berharap pelaksanaan Operasi Keselamatan Candi 2025 mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, serta dapat menciptakan suasana aman dan tertib menjelang bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri 2025. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Purworejo menggelar apel pasukan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2025 pada Senin 10 Februari 2025 di halaman Mapolres. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Purworejo, AKBP Edi Bagus Sumantri, serta dihadiri oleh Bupati Purworejo dan sejumlah pihak terkait. Dengan mengusung tema tertib berlalu lintas guna mewujudkan Astacita, operasi ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Selain itu, operasi ini juga menargetkan peningkatan kepatuhan serta disiplin masyarakat dalam berlalu lintas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polres Purworejo. Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Purworejo mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 6.057 pelanggaran, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 6.993 pelanggaran atau naik 15% dengan selisih 936 kasus. Fakta ini menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Candi 2025 yang digelar selama 14 hari, mulai 10 hingga 23 Februari 2025. Polres Purworejo juga menjalin sinergitas dengan TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Purworejo.
Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Polres Pamekasan Polda Jawa Timur berhasil menangkap 16 tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba serta pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukumnya. 8 orang tersangka penyalahgunaan narkoba dan 6 tersangka curanmor dan sejumlah barang bukti diamankan. Polres Pamekasan menggelar pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan peredaran narkoba Jumat lalu. Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto mengatakan total tersangka meliputi 8 orang pada kasus penyalahgunaan narkoba dan 6 orang pada kasus curanmor. Dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba, petugas mengamankan barang bukti berupa 6,54 gram sabu dan 10.094 butir obat keras berbahaya. Tersangka sabu dikenakan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara atau seumur hidup. Sedangkan tersangka kasus obat keras berbahaya diancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sedangkan untuk kasus curanmor, Polres Pamekasan mengungkap 5 kasus curanmor dengan menangkap 6 tersangka dan mengamankan 8 unit motor curian. Ke-6 tersangka curanmor melakukan aksinya di lokasi dan waktu berbeda. Selain kendaraan, polisi juga mengamankan 3 unit kunci letter T, 1 unit tang kecil, 2 unit kunci Y, 1 kunci palah milik pelaku, serta sebuah jaket warna abu-abu. Para tersangka pencurian kendaraan bermotor ini terancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Pemirsa, Polres Morowali Utara mengungkap tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Bunta, Morowali Utara dengan pelaku berinisial IS alias I umur 37 tahun. Dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor. Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Khomeini menjelaskan pengungkapan didasarkan pada laporan korban atas nama Muhbasri, warga Desa Bunta, Morowali Utara. Laporan dibuat pada tanggal 2 Februari 2025 terkait kehilangan kendaraan bermotor. Kejadian itu bermula pada Jumat 31 Januari 2025 saat pelapor memarkirkan sepeda motornya di depan kos. Saat pelapor bangun di sore hari, ia tidak menemukan sepeda motornya. Sementara itu, temannya bernama Arsyad menyampaikan bahwa sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah, ia melihat lelaki IS alias I sedang mendorong sebuah sepeda motor. Awalnya ia tidak mengetahui bahwa motor tersebut adalah milik korban. Setelah itu, pelapor bernama Arsyad melaporkan kejadian tersebut ke Polres Morowali Utara. Pihak Polres langsung menerjunkan tim Resmob Elang Tokala untuk melakukan penyidikan. Petugas berhasil menangkap pelaku di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti 1 unit sepeda motor berwarna hitam. Pemirsa, dilakukan pengungkapan kasus kriminal judi dan narkoba di Desa Kampung Jaro, Kecamatan Binduriang, Rejang Lebong, Bengkulu. Bribtu Harneno Kasturi akan memberikan informasinya untuk Anda. Pemirsa, tim gabungan Polda Bengkulu dan Polres Rejang Lebong melakukan penggerebekan kampung narkoba. Dalam penggerebekan ini, Polda Bengkulu berhasil mengamankan 10 orang tersangka dan puluhan mesin judi jackpot barbar di Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Tim gabungan Polda Bengkulu dan Polres Rejang Lebong melakukan pengungkapan terhadap bandar narkoba dan lokasi judi jackpot barbar di Desa Jeruk pada Kamis 6 Februari 2025. Operasi pengungkapan ini dipimpin oleh Kapolres Rejang Lebong AKBP Eko Budiman. Operasi ini dilakukan sebagai respon atas laporan keresahan masyarakat mengenai maraknya aktivitas penggunaan narkoba dan perjudian di wilayah tersebut. Dalam operasi ini ada 10 orang tersangka berhasil diamankan dari lokasi yang berbeda. Selain itu, tim gabungan juga menyita berbagai barang bukti berupa puluhan paket narkotika, belasan senjata tajam, puluhan mesin judi jackpot barbar,
3 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4. Kapolres Rejang Lebong menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Koramil Binduriang dan Brigif 8 guna menciptakan kondisi yang aman pasca operasi penegakan hukum. Sejumlah personel telah disiagakan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.